Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 9 yang soleh dan solehah di mana saja kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan lancar dan penuh semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9 pada bab kedua, yakni jujur dan menepati janji. Namun sebelum itu mari kita awali dengan membaca kalimat basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, marilah kita cermati gambar yang ada di video ini. Pertama adalah gambar tentang kantin kejujuran, bahwa di dalam kantin ada sebuah program, yakni menjunjung tinggi sifat jujur. Jadi ketika ada pembeli mengambil sesuatu, maka harus dijawab dengan jujur dan diberikan uang sesuai dengan harga barang tersebut. Gambar 2.2 adalah seseorang berjanji kepada orang lain dan mengucapkan insya Allah. Jadi ketika kita berjanji kepada orang lain, maka jangan lupa kita ucapkan insya Allah jika Allah menghendaki. Kemudian gambar 2.3 adalah gedung KPK, adalah sebuah lembaga negara yang menyelidiki kasus tindak pidana korupsi. Jadi orang-orang yang tidak jujur dan korupsi di dalam jabatannya maka akan berurusan dengan yang namanya KPK. Kemudian kita akan mencermati peta konsep pada pertemuan kali ini adalah jujur dan menepati janji. Subbabnya ada memahami makna jujur, kemudian menerapkan perilaku jujur, kemudian memahami makna menepati janji, dan menerapkan perilaku menepati janji. Dari materi ini kita akan mendapatkan sikap mulia, yakni terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, apa itu jujur? Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Lawan dari sifat jujur adalah dusta. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya melarang umatnya berkata dusta. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan bahwa salah satu tanda orang munafik adalah berkata dusta. Mari kita jauhi sifat dusta dan membiasakan bersifat jujur. Seorang muslim muslimah sudah seharusnya menghiasi dirinya dengan sifat jujur. Seseorang yang bersifat jujur akan mudah mendapat kepercayaan orang lain. Hal ini dikarenakan mereka akan merasa aman ketika memberi kepercayaan kepada orang yang jujur. Kemudian dalil nakli sifat jujur tertera di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Contoh penerapan sifat jujur adalah misalnya saat kamu berjalan kaki, secara tidak sengaja kamu menemukan dompet. Setelah dibuka, isinya adalah surat-surat berharga, sejumlah uang dan kartu identitas. Sebagai orang yang jujur, kamu harus mengembalikan dompet dan seluruh isinya secara utuh kepada yang punya. Kemudian, memahami perilaku menepati janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan
kepada orang lain. Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji yang harus dimiliki orang beriman. Orang beriman pantang untuk ingkar janji. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, seseorang yang ingkar janji dikategorikan sebagai orang munafik. Sifat munafik merupakan bentuk perilaku yang sangat erat hubungannya dengan keimanan dan amaliyah atau perbuatan. Sifat munafik hukumnya haram dilakukan oleh umat Islam karena bagian dari jenis perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Larangan tersebut lebih disebabkan oleh akibat dari perbuatan tersebut dapat membuat kerusakan. Kemudian dalil nakli perilaku ingkar janji tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Adapun contoh perilaku menepati janji adalah sebagai salah satu pengurus OSIS, kamu berjanji kepada ketua OSIS untuk hadir dalam acara rapat rutin bulanan. Namun 2 hari setelah kamu mengucapkan janji akan hadir, sahabat dekatmu mengundangmu untuk hadir dalam perayaan ulang tahun di rumahnya. Tentunya kamu harus mendahulukan janji yang pertama, kemudian acara ulang tahun tersebut bisa kamu hadiri setelahnya. Anak-anak sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini adalah 1. Jujur adalah berkata benar dan sesuai dengan kenyataan. Seseorang disebut jujur apabila berkata sesuai dengan kenyataan. Kedua, Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan berkata benar. Ketiga, menurut Quran Surat Al-Imran ayat 77 bahwa orang-orang yang melanggar janji dan sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapat azab yang pedih dari Allah di akhirat kelak. Yang keempat, kejujuran akan membimbing kepada kebaikan dan kebaikan akan membimbing kepada surga. Sebaliknya, kedustaan itu akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan itu akan menggiring ke neraka. Kelima, janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Keenam, menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Ketujuh, menepati janji merupakan wujud dari memuliakan, menghormati, dan menghargai sesama manusia. Kedelapan, ingkar janji termasuk dosa besar yang harus kita jauhi. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada materi berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.